dunia bisnis yang bergelombang dan seolah-olah sukar untuk distabilkan. Oleh sebab itu, kita patut menyiasatinya. Paling tidak, hasut menghasut tentu saja harus diwaspadai benar, agar kalaupun semangat itu kemudian tampil berapi-api, tidak akan kemudian menciptakan satu upaya pemaksaan diri. Nah, oleh sebab itu kesimpulannya, pemaksaan diri dalam bentuk apapun harus kita enyahkan di bulan Imlek yang satu ini. Juragan yang baik hati, pengaruh air pada tahun macan Imlek 2573 sudah 3 bulan kita rasakan. Di antaranya tentu kita banyak sekali melihat dinamika yang bergelombang, yang tidak berkepastian. Bahkan hal itu pun tentu saja mengimbas pada dunia bisnis. Dunia bisnis yang bergelombang dan seolah-olah sukar untuk distabilkan. Oleh sebab itu, kita patut menyiasatinya. Nah, kata kuncinya yang berbunyi tegas berambisi, lambungkan aksi dan hoki merupakan salah satu jawabannya. Anda berkata, oh, bukankah karena deraan air juga menciptakan banyak sikap-sikap yang nyeleneh, keluar daripada aturan, bahkan tidak logis sama sekali. Memang demikian. Sebagaimana telah dijelaskan pada video mengenai tahun macan air Imlek 2573. Tahun macan itu sendiri tentu saja seperti Anda telah ketahui berentang waktu mulai 1 Februari 2022 sampai dengan 21 Januari 2023 ya. Nah, memang pada saat itu, pada saat di mana dinamika begitu bergelombang yang diikuti juga oleh prospek yang tidak menentu, hal-hal yang sifatnya leneh sehingga kita kurang fokus, kita harus bersikap cermat untuk itu, tentu saja seringkali menghampiri ya. Kecenderungannya memang bisa merendah, bisa meninggi ya, bahkan bukan tidak mungkin hingga sangat mengkhawatirkan bahwa kita patut mengelola air agar pertumbuhan kayu membaik adanya. Dan kalau kayu membaik, maka api pun akan bertumbuh baik pula. Begitu pula dengan tanah dan logam. Nah, kalau air tidak dapat kita tanggulangi, maka air ini akan digambarkan, boleh kita ilustrasikan sebagai bergelombang pasang dan surut. Sehingga dunia bisnis dapat kita simpulkan pula sebagai kurang menentu atau bahkan sampai tidak menentu. Nah, kesuksesan hanya bisa dimiliki oleh mereka yang pandai mengatur air. Yang tidak pandai mengatur air tentunya akan tersingkirkan. Tahun macan air ini memang tahun di mana fokus daripada kita ya, orang dewasa juga sebagai pebisnis ini sulit untuk kita wujudkan gitu ya. Air itu bawaannya maunya membuat kita banyak melamun. Bahkan nggak heran
kalau kita seenaknya bicara, ngaco belok, mau-maunya saja, ketowel sedikit mudah tersinggung, ya. Bahkan ada juga yang karena kebanyakan air, kayunya berlembung, mengakibatkan dirinya merasa, wah gue paling hebat, ya gue nih superhero, gue megalomania. Walaupun itu tidak dikatakan semacam itu, tapi tentu saja tersirat atau tabak daripada perilaku mereka masing-masing, ya kan. Jadi ngaco belok bisa banyak terjadi karena peranan unsur air yang luar biasa, ya. Jelas bahwa kuncinya simpel sekali, harus tegas, harus punya ambisi. Siapa yang tegas berambisi, dialah yang keluar sebagai pemenang. Yang ngaco belok itulah yang akan kewalahan. Yang sembarangan, yang sifatnya menghasut, menggosip, membuat kerusuhan di mana-mana, akan luluh lantak oleh orang yang mengambil ketegasan dengan ambisi. Karena dialah yang akan memiliki kesuksesan dan hokinya. Setelah Anda menyimak suntingan tadi, mungkin Anda lebih jelas kenapa pada era Sagwe, ya, di mana sebetulnya pada saat tersebut nih aspek prinsip lebih menguat, ya. Aspek prinsip menguat sehingga sebetulnya dengan penguatan tadi pada Sagwe, ya, nggak mungkinlah orang itu akan mudah dihasut, ya. Jadi orang akan mudah curiga, ya, kemana nih tujuan hasutan, gitu. Nah, di samping itu, kenapa itu bisa terjadi? Logika, kemampuan berpikir rata-rata orang pada saat itu juga menguat, ya. Nah, semua semakin terkukuhkan, bahkan keyakinannya semakin jelas. Nah, yang berbeda di sini adalah keyakinan untuk kepentingan masing-masing. Ini yang berbeda. Sehingga bagi siapa yang kurang cermat akan gampang menghadapinya. Sehingga bisa saja logika dan kemampuan yang menguat tadi tidak siap untuk menghadapi perubahan situasi yang begitu cepat, ya. Jadi kuncinya adalah pada saat Sagwe tadi adalah kecermatan. Itu sebabnya kalau Anda lihat video yang bulan lalu, ya, video Sagwe yang berentang waktu 1 April sampai dengan 30 April, itu disebutkan cermat dimasifkan, upaya syarat keyakinan, ya. Nah, kuncinya adalah lagi-lagi adalah kecermatan. Kata lain, kalau kecermatan itu tidak dimasifkan, tanggung jawab lemah, penjagaan diri kita ikut lemah juga, ya. Prinsip akhirnya ikut melemah juga, dan tentu saja kita akan merasa aman-aman di tengah kondisi yang tidak aman, gitu, ya. Nah, bagaimana nih pada Sigwe? Sigwe mulainya tentu saja 1 Mei 2022 sampai dengan 29 Mei 2022. Kata kuncinya, memaksa diri, gampangkan aksi dan tujuan. Nah, mengingat bahwa unsur tanah meningkat di masa Sigwe, maka memaksakan diri yang tadi kita sebutkan tentu saja mengandung makna. Misalnya, demi sebuah hal yang dipertanggungjawabkan, lebih kuat daripada sebelumnya. Demi sebuah perfeksionis, tidak mau keliru lagi, gitu. Misalnya, itu misalnya, ya. Nah, namun demikian, itu tidak diimbangi dengan prinsip yang pada Sagwe sebetulnya sudah menguat. Nah, justru pada Sigwe ini prinsip tadi melemah, ya. Jadi kalau prinsip melemah, si perfeksionis tadi kemana? Bisa positif, bisa negatif. Positif bagi mereka yang bisa mempertahankan prinsipnya, negatif bagi mereka yang
mudah terhasut atau sengaja memang membuka diri untuk sesuatu yang sifatnya negatif ataupun destruktif. Paling tidak, hasut menghasut tentu saja harus diwaspadai benar, agar kalaupun semangat itu kemudian tampil berapi-api, tidak akan kemudian menciptakan satu upaya pemaksaan diri. Pemaksaan diri yang betul-betul ingin diwujudkan sebagai sesuatu yang perfect gitu ya. Ini yang harus diwaspadai. Nah, kalau pemaksaan diri tadi tidak ditanggulangi sebagaimana mestinya, dampak negatifnya, dampak buruknya yang dikhawatirkan mencuat ke permukaan, tentu harus kita waspadai benar. Yang pertama, misalnya manuver aksi, ya, manuver aksi yang dilakukan kita, apalagi yang pertama ya sedang ciong di tahun macan air ini, atau yang kedua yang potensinya melemah di bulan Sigwe ini. Manuver aksi itu tentu saja akan mudah menjadi gamang, ya. Bisa saja seolah-olah berada di persimpangan jalan, bingung nih mau ambil yang mana gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu tentu saja segala hal yang negatif dan destruktif bisa saja terjadi, ya. Jadi hal-hal semacam itu harus diwaspadai. Bahkan tujuan yang sebetulnya sudah direncanakan sekalipun bisa saja sukar ditorehkan, ya. Bisa-bisa pupus di tengah jalan, lenyap tidak karuan. Dan kemalasan bisa memuncak dengan teramat sangat, ya. Nah, kemalasan ini bisa kita lihat akhirnya dengan fenomena misalnya udah deh gua nggak mau tahu lagi, apapun terserah lu deh gitu ya, biarlah bergulir sebagaimana mestinya, terima nasib. Atau bisa juga menjadi satu jalan pintas tanpa upaya mau luar biasa. Nah, ini akibatnya lebih banyak lagi yang akan dikorbankan gitu ya. Jadi kemalasan ini harus diwaspadai, jangan sampai ya misalnya di lingkungan kita banyak terjadi fenomena seperti itu, atau bahkan pada orang-orang di dalam teamwork kita ya. Sehingga kalau itu terjadi kita harus waspada benar, apalagi kalau mereka memperjuangkannya dengan segenap daya upaya, mati-matian lah katakanlah, itu kita harus waspadai benar. Nah, oleh sebab itu kesimpulannya juga gan sekalian yang baik hati, pemaksaan diri dalam bentuk apapun harus kita enyakan di bulan Imlek yang satu ini, di bulan Imlek yang keempat ini, yakni antara 1 Mei 2022 sampai dengan 29 Mei 2022. Para juragan sekaliannya, Anda yang selalu setia mengikuti acara Feng Shui di Radio Sonora FM setiap Jumat malam mulai pukul 19, ataupun yang menyimaknya lewat video ya pada channel FSA ataupun channelnya Kang Sifat. Dan terutama juga pada relasi dan Anda pembaca setia buku ramalan dan pemanfaat kalender Imlek yang tahun ini tentu saja kalender Imlek 2573. Setelah ini saya akan menyampaikan bagaimana potensi ada di bulan Imlek yang keempat ini, hambatan dan solusinya, agar keberuntungan Anda tidak menurun, melainkan selalu berpeluang untuk ditingkatkan. Oke? Seperti biasanya, tentu saja saya akan memulainya dari Anda yang bersio macan.
Kenapa dimulai dari yang bersio macan? Kan sio pertama tikus loh. Oke, karena tahun ini tahun macan, Anda yang bersio macan tentu saja memperoleh keistimewaan untuk diucapkan pertama. Sehingga setelah sio macan tentu saja akan saya sampaikan prospek sio kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, babi, ya, tikus, dan kerbau tentunya. Oke? Pada bulan yang lalu telah diingatkan kepada Anda yang bersio macan untuk tidak bersikap angku, ya, dan juga tidak mengadu superioritas, tidak merasa diri yang paling hebat, karena semuanya itu tentu saja akan merugikan Anda sendiri. Nah, di bulan Imlek yang keempat ini, kewaspadaan tentu saja harus semakin ditingkatkan agar tidak menyesal di kemudian. Nah, apa yang harus diwaspadai? Segala hal yang tadi itu, dan tentu saja fenomena yang bisa terjadi di sepanjang bulan Imlek yang keempat ini. Tentu saja Anda patut menyimak fenomena bulan keempat pada awalan video ini, ya. Nah, terlepas daripada itu, tentu saja Anda pun harus paham, walau gunung Mas seolah di depan mata, prinsip pantang tergadaikan. Apa yang dimaksud? Berarti di depan mata banyak penawaran-penawaran yang tampaknya begitu istimewa. Namun keistimewaan tersebut jangan Anda telan mentah-mentah tanpa perhitungan yang matang, sehingga apa yang seharusnya tidak boleh Anda lakukan, Anda abaikan. Jadi prinsip harus tetap Anda pegang teguh agar Anda tidak tersesat di dalam gunung emas tersebut tadi, gitu. Nah, untuk itu maka utamakan defensif. Ya, ofensif memang boleh apabila segala sesuatunya sangat memungkinkan. Jadi, pada bulan Imlek yang keempat ini, Anda hanya boleh ofensif kalau segala sesuatunya sudah berkepastian, sehingga katakanlah potensi kegagalan kalaupun sampai terjadi misalnya hanya 10% dibanding 100%. Jadi 90% adalah keberhasilan, 10% kemungkinan gagal. Boleh Anda sikapi dengan seofensif mungkin. Potensi Anda yang bersio macan dikhawatirkan menurun. Paham toh? Sukses selalu. Kendati kelancaran Anda yang bersio kelinci tidak sehebat sebelumnya, tidak sehebat pada masa sagwe, potensi keberuntungan Anda kalaupun menurun nyaris kecil sekali. Artinya apa? Artinya potensi Anda untuk menstabilkan keberuntungan itu besar. Nah, kalau bisa distabilkan, tidaklah sukar pula untuk Anda sedikit genjot agar meningkat. Ya, lumayan kan? Agak meningkat saja sudah lumayan, karena perbandingannya adalah keberhasilan Anda yang cukup bagus di masa sagwe tadi, ya. Nah, untuk itu tentu saja utamakan yang pasti agar manuver aksi tidak kebablasan. Jadi Anda harus pilih-pilih agar ini loh yang pasti, ini yang nggak yakin kita singkirkan dulu. Kalau yang nggak meyakinkan kita sikat juga, wah kita buang tenaga kemana-mana. Bahkan bukan tidak mungkin manuver kita keluar dari batasan aksi, ya, kebablasan sini sana, over biaya, over budgeting. Tentu saja itu tidak kita inginkan, ya.
Nah, kemudian kesempatan kian mudah digenggam, ya. Asalkan kepongahan tersingkirkan. Tadi saya sudah katakan bahwa Anda yang bersio kelinci punya tuh peluang untuk ditingkatkan. Tentu saja syaratnya adalah menghilangkan kepongahan. Melanggar batas kemampuan sama dengan membuat batu sandungan. Nah, batu sandungan Anda yang bersio kelinci bukan dari luar, ya. Ya, jadi kalau kita bandingkan misalnya adanya hambatan yang besar itu, yang kita patut khawatirkan itu adalah sandungan yang tidak kita sadari kita buat sendiri. Yaitu yang paling harus diperhatikan adalah melanggar batas kemampuan. Dan kecenderungan itu ya memang ada. Anda harus waspadai dan enyakan benar agar Anda sukses selalu. Sengaja ataupun tidak, pengingkaran tanggung jawab patut dicurigai oleh Anda yang bersio naga pada bulan Imlek yang baru saja berlalu. Nah, kalau itu bisa Anda tanggulangi, tentunya langkah ke depan tidak perlu Anda risaukan benar. Setidaknya kestabilan bisa Anda genggam, bahkan sangat mudah. Nah, untuk itu yang paling penting untuk dicamkan adalah menghindari keserakahan. Ini penting agar objektivitas tidak tercemarkan. Dengan kata lain, ya, Anda diramalkan tidak objektif di bulan Imlek yang keempat ini. Apalagi kalau Anda terhimpit oleh keserakahan, ya. Nah, kendala berakibat fatalis tiada, ya. Walaupun objektivitas gampang tercemarkan tadi, ya. Kalau Anda tidak serakah, dia terminimalkan. Dan kalau ya Anda bisa memanuverkan aksi sesuai perencanaan, maka kendala yang berakibat fatalis pun akan tiada juga. Aman toh, ya. Saya ulangin ya, hindari keserakahan agar objektivitas tidak tercemarkan. Kendala berakibat fatalis tiada kalau manuver aksi sesuai perencanaan. Dengan begitu, apapun yang tersembunyi mudah terpantau transparan. Nah, dengan melakukan yang tadi sudah disebutkan, satu, menghindari keserakahan demi objektivitas, kedua, memanuverkan aksi dengan berpedoman pada perencanaan, maka peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang tersembunyi sekalipun tidak akan lepas dari pantauan Anda, sehingga kejaran tak akan juga membuang waktu dengan percuma. Oke, sukses selalu. Show lalu di bulan Imlek yang baru berlalu, bukan tidak mungkin pengejaran membabi buta Anda lakukan. Nah, kalau itu terjadi, tentu saja bisa menjadi kendala bagi Anda di bulan Imlek keempat, di mana potensi keberuntungan Anda walaupun tidak meningkat banyak, relatif ya patut diperjuangkan, ya, karena peningkatan itu memang cukup signifikan. Nah, untuk itu tentu saja yang pertama
patut Anda lakukan adalah menyeimbangkan perasaan Anda agar kegundahan Anda bisa terkikis semuanya, bisa lenyap semuanya. Ya, dan ini pun penting agar Anda tidak mudah terpancing perseteruan. Dengan kata lain, Anda diramalkan akan mudah tergoda oleh perseteruan perbantahan. Jadi, apalagi yang bersifat debat kusir, sebaiknya Anda jangan ladeni, ya, Anda hindari saja itu. Tidak perlu Anda acuhkan sama sekali. Tersesat dilematis kalah dan menang bakal mengundang aral keraguan. Ya, tersesat dilematis kalah dan menang. Dilematis kalah dan menang, ya artinya kalaupun Anda kalah, Anda rugi. Dan kalaupun Anda menang, Anda juga akan rugi pula. Nah, jadi kalau Anda tersesat di dalamnya, tentu nggak ada gunanya. Jadi perbantahan, perseteruan harus dihindari benar agar Anda punya keyakinan tidak terganggu. Kalau keraguan sudah merasuk ke dalam benar, maka manuver aksi pada masa kini maupun mendatang, kita khawatir semakin terancukan, semakin menyimpang jauh daripada perencanaan. Junjung kebijakan agar peluang bisnis meningkat pesat tanpa hambatan. Jadi, sikap bijak perlu Anda kedepankan agar peluang bisnis yang memang seharusnya meningkat menjadi sebuah kenyataan. Sukses selalu. Aksi menggunting dalam lipatan sudah berlalu. Bagi Anda yang bersiok kuda, penting sekali untuk terlebih dahulu mensinergikan rencana dan upaya Anda sendiri agar target Anda yang melompat luar biasa tinggi di bulan Imlek keempat ini tidak terabaikan dan tidak tersia-siakan. Sikap skeptis dan pesimis, sikap ragu-ragu, tidak percaya diri, kurang percaya diri, itu semua hanyalah berbagai bentuk kekhawatiran semu. Ya, kekhawatiran yang sungguh berlebihan yang tidak patut menggoda benak Anda. Jadi, sikap atau gangguan perasaan semacam itu harus Anda sirnakan benar dari benak Anda sendiri. Tenangkan Anda dan tanamkan sikap keyakinan optimis yang luar biasa. Sebab itulah modal bagi Anda untuk meraih keberuntungan maksimal di bulan Imlek keempat ini. Bulan Imlek yang sangat menjanjikan peningkatan bagi Anda. Walau tak patut memaksakan diri, pembulatan tekad merupakan keharusan. Nah, artinya apa? Artinya di bulan Imlek keempat ini bukan tidak mungkin peluang yang besar itu Anda sikapi dengan agak gamang, kurang yakin gitu ya. Nah, untuk itu memang Anda nggak perlu paksakan diri. Yang penting Anda yakin, Anda bulatkan tekad, gua harus hebat nih, gua harus sukses nih. Itu aja udah menjadi modal yang luar biasa. Karena potensi Anda akan tumbuh dan membimbing jalan Anda untuk mewujudkan kesuksesan yang meningkat tadi. Sukses selalu. Merasa mudah tersudut, merasa tergiring, terhasut, atau merasa
terabaikan, ya jangan lagi Anda cemaskan ya. Itu hanya momok-momok pada bulan lalu ya. Sekarang bulan Imlek keempat ini yang penting untuk Anda camkan benar adalah menajamkan analisa Anda. Dengan penajaman analisa Anda, maka peluang Anda yang bersio kambing tidak akan luput dari genggaman Anda sendiri. Artinya apa? Artinya walaupun potensi Anda di bulan lalu tidak jelek, kemudahan untuk meraih hal yang sama di bulan Imlek yang satu ini jauh lebih besar. Walaupun peningkatannya belum tentu dapat diwujudkan. Nah, untuk meningkatkan pendapatan tadi, tentu saja Anda harus berusaha lagi. Sebab pada bulan Imlek yang satu ini, ya, Anda harus benar-benar cermat untuk melihat dukungan-dukungan yang ada di sekitar. Nah, dukungan ini yang tidak boleh tersia-siakan ya. Kecermatan tentu saja memang berkepatutan. Namun, ya, dukungan jangan tersia-siakan. Jadi, Anda akan melihat nanti banyak dukungan. Nah, ini kan ramalan nih. Anda banyak dukungan. Tapi dukungan itu bisa menjadi kenyataan ataupun tidak, tergantung pada sikap yang akan Anda ambil. Nah, kalau Anda tidak menyia-nyiakannya, tentu ini akan mewujudkan satu kesuksesan yang lebih daripada sebelumnya. Kendati target belum saatnya Anda puncakkan, ya, pembiaran tentu berkekeliruan. Jadi untuk menggenjot prospek keberuntungan semaksimal mungkin memang bukan saatnya dilakukan pada bulan Imlek yang keempat ini. Tetapi membiarkannya berlalu begitu saja tentunya sayang sekali. Karena dengan mengupayakan seperti apa yang tadi telah disampaikan, tentu saja peningkatannya akan cukup signifikan. Dan ini tentu saja akan berimbas positif pada keberuntungan di bulan-bulan yang akan datang. Pada Anda yang bersio kambing tentunya jangan ini disia-siakan. Sukses selalu. Mudah bersemangat, mudah bangkit, mudah melompat, penuh dengan keyakinan, tentu saja merupakan ciri Anda yang bersio monyet. Namun, di bulan Imlek yang keempat ini, hal-hal semacam itu jangan Anda gelorakan. Karena bukan saat dan tempatnya. Jangan-jangan apa yang Anda lakukan tadi dengan penuh keyakinan akan menimbulkan hal-hal yang bertolak belakang, di mana berbagai hal yang merugikan bisa mencuat ke permukaan. Oleh sebab itu, Anda yang bersio monyet patut menanamkan kesabaran. Tanamkan sabar, itu nomor satu, agar ketergesaan tidak mendulang kerugian. Nah, kenapa sih ada diucapkan ketergesaan tidak mendulang kerugian? Artinya, di bulan Imlek keempat ini Anda diramalkan akan tergesa-gesa dan itu tidak boleh. Makanya disarankan untuk bersikap sabar. Paham segala sikap berkebijakan. Jadi memahami segala sesuatu tentu saja bagus sekali, dah. Artinya pengetahuan Anda luar biasa hebat. Namun kalau itu Anda lakukan sebagai sebuah yang sok tahu, tentu melanggar kepantasan. Ya, dalam artian etika berbisnis harus Anda junjung tinggi di bulan Imlek yang
keempat ini. Ketimbang mendominasi, batasi aksi. Ketimbang mendominasi, batasi aksi. Artinya apa? Jangan pernah mendominasi siapapun. Anda patut membatasi aksi Anda. Ini penting demi mewujudkan kesepahaman dan kebersamaan. Nah, kalau kesepahaman dan kebersamaan dapat Anda wujudkan, tentu potensi Anda yang diramalkan menukik tajam di bulan ini tidak akan terjadi. Karena akan banyak orang yang bersama-sama dengan Anda, yang sepaham dengan Anda, akan membantu Anda untuk mempertahankan potensi dan keberuntungan Anda agar tidak mudah menurun. Itu adalah hal yang patut Anda perjuangkan di bulan Imlek yang keempat ini. Sukses selalu. Kalau pada bulan Imlek yang ketiga, Anda yang bersio ayam disarankan untuk menjaga, mengelola pos-pos pengeluaran dengan sebaik mungkin. Maka di bulan Imlek yang keempat ini, di mana kecemerlangan seolah-olah merasuk ke dalam benak Anda, hal yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai sekonyong-konyong timbul sikap-sikap yang di luar kontrol kita sendiri, di luar kontrol Anda sendiri. Maksud saya seperti itu. Ya, oleh sebab itu penting untuk Anda camkan benar, Anda yang bersio ayam harus senantiasa membuang sikap arogansi dan yang sejenis agar nila setitik. Orang bilang kalau ada nila setitik bisalah rusak susu sebelanga. Tetapi bagi Anda yang bersio ayam, nila setitik di bulan Imlek yang keempat ini ya bisa menggagalkan sejuta harapan. Oleh sebab itu saya ingatkan untuk membuang arogansi agar nila setitik tidak menggagalkan sejuta harapan. Paham toh? Semangat patut digelorakan terus, asalkan target bidikan sudah berkemantapan. Jadi sebelum semangat itu Anda bumbungkan setinggi langit, Anda puncakan sebagaimana kemampuan Anda, bidikannya harus mantap dulu. Tanpa tujuan yang jelas, jangan menggelorakan semangat. Karena dikhawatirkan semangat Anda itu juga akan disertai dengan pembiayaan. Ya, jangan sampai kemudian over budgeting untuk hal-hal yang di luar target yang berkepatutan. Ya, paham ya? Biaya merupakan keniscayaan memang. Namun, ketidakwajaran tak patut dibiarkan. Oh, artinya di bulan Imlek keempat ini, Anda tuh sebetulnya punya potensi yang bagus. Setidaknya potensi Anda tidak akan berkurang dibanding bulan lalu. Ya, bisa jadi meningkat. Namun bersamaan dengan itu, berbagai hal yang tidak wajar dikhawatirkan menjadi benalu. Ini yang harus Anda waspadai dan harus disingkirkan dengan sekuat tenaga. Tentu saja ini demi kesuksesan Anda tentunya. Sio anjing mengandalkan laporan sebagaimana mudah terjadi pada bulan lalu,
Ini bisa terbawa hingga ke bulan Imlek keempat sekarang ini. Nah, oleh sebab itu, keberanian Anda pun jangan asalan. Jangan Anda berani hanya dikarenakan laporan yang tidak disertai fakta. Ya, harus Anda jelas dulu faktanya, nyatanya, barulah Anda patut mengambil tindakan yang berani. Jangan sampai keberanian Anda itu menjadi keberanian asalan. Saya ingatkan, keberanian jangan asalan. Ini penting agar objektivitas tidak tergadaikan. Jadi Anda harus menekankan ya pada sebuah kepastian dan objektivitas. Terlalu perhitungan jangan. Namun terlalu atau terlampau toleran pun ya bisa pula kita kehilangan pedoman ya. Jadi Anda ingat ya, jangan terlalu perhitungan dalam segala hal. Tapi jangan pula terlampau toleran hingga bisa kehilangan pedoman. Jadi pedoman inilah yang seharusnya menjadi prinsip yang kalau Anda seksamai pada uraian awalan ya, memang prinsip ini melemah di bulan Imlek yang keempat. Dan bagi Anda ini nggak boleh terjadi ya, bagi yang lain pun demikian, apalagi bagi Anda yang bersio anjing. Lebih banyak mendengar daripada berbicara, makin mantapkan perjuangan. Jadi kalau boleh dibilang, anjing kan suka menggonggong. Mau tahu, ada kletek dikit gonggong, kletek dikit gonggong. Ya, nah di bulan Imlek yang keempat ini, Anda harus membiasakan diri untuk lebih banyak mendengar, ya, menyimak, menyeksamai, dan tidak memaksakan diri, baik itu untuk berbicara ataupun memanuverkan sesuatu tanpa kematangan analisa dan perhitungan ya. Jadi lebih banyak mendengar daripada berbicara kelak akan memantapkan perjuangan Anda untuk menorehkan kesuksesan. Dan kesuksesan Anda di bulan Imlek yang keempat ini jauh di atas bulan Imlek yang baru berlalu. Jangan Anda sia-siakan, kejar, raih kesuksesan Anda. Sio babi. Kecamuk perasaan Anda yang bersio babi memang sudah mulai terasa sejak sebulan yang lalu. Pada Sagwe itu bisa menjadikan aral bagi evaluasi terhadap segala hal. Nah, di bulan Imlek yang keempat ini, aksi Anda, manuver aksi Anda jangan sampai asal-asalan. Karena kalau Anda bersikap seperti itu, maka perasaan Anda yang berkecamuk tadi tahu-tahu yang akan membimbing Anda untuk menyimpang dari segala perencanaan, tujuan, dan segala hal yang memang seharusnya Anda perbuat. Sehingga penyimpangan atas segala dapat terjadi tanpa Anda sadari lagi. Tentu saja kalau ini terjadi, tentu bisa sangat merugikan. Jangan asal beraksi memang, agar objektivitas tidak rancukan tujuan. Jadi tujuan Anda sangat penting untuk dipatri, untuk terpatri agar tidak goyah oleh badai sebesar apapun juga. Kebertahapan, lapangkan asa. Jadi Anda patut melakukan segala sesuatu step by step, ya, bertahap. Ini akan melampangkan harapan dan keberuntungan. Sebaliknya, ketergesaan akan meminimalkan.
Jadi jangan tergesa-gesa. Karena kalau Anda tergesa-gesa, Anda akan kembali ke kondisi yang merugikan tadi. Jaga ucapan. Waspadai kekeliruan persepsi, ya. Jaga ucapan. Jadi Anda penting untuk tidak sembarangan mengobrol janji, mengobrol segala sesuatu dengan sembarangan gitu ya. Jangan sampai Anda justru melakukan kekeliruan yang tidak Anda sadari, ya. Apalagi kekeliruan persepsi. Juga jangan sampai hal itu kemudian menciptakan arah rintangan yang pada awalnya kecil, remeh mungkin Anda sangka, tapi di kemudian bisa menjadi suatu hambatan yang luar biasa merugikan dan signifikan. Ini kita tidak inginkan. Ya, oleh sebab itu kalau Anda betul-betul mencamkan ini, tentu saja kita berharap kalaupun terjadi penurunan tidaklah besar. Yang penting bagi Anda di bulan Imlek yang keempat ini adalah menjaga kestabilan keberuntungan Anda agar tidak menurun ketimbang bulan Imlek yang baru saja berlalu. Sukses selalu. Sio tikus di tahun macan air Imlek 2573 ini tidak ciong. Tapi bukan juga sio yang diunggulkan. Nah, di bulan Imlek yang baru saja berlalu, penghamburan daya adalah hal yang harus Anda waspadai karena segala sesuatunya harus Anda estimasikan sebelumnya agar tidak lepas, tidak keluar daripada kebijakan Anda sendiri. Nah, di bulan Imlek yang satu ini tentu saja apa yang Anda lakukan tadi tentu saja akan berdampak positif, ya, bagi perasaan Anda. Kalau tidak, maka jebakan perasaan bisa sewaktu-waktu mengganggu Anda, ya. Oleh sebab itu, waspadailah jebakan perasaan agar tidak bersikap gampangan. Dalam konteks ini, jebakan perasaan itu bisa sangat banyak. Bisa adanya rasa kasihan, bisa adanya pengabaian terhadap logika, terlampau toleran hingga keluar dari kewajaran dan lain sebagainya. Nah, kecenderungan yang besar ini tentu saja dikhawatirkan akan meruntuhkan, ya, potensi atau sendi-sendi keberuntungan Anda. Walaupun dalam peramalan batasan kesuksesan masih boleh dibilang cukup memadai, tetapi dibandingkan bulan lalu cenderung menurun, dan ini tentu saja jangan sampai terjadi karena sepatutnya peluang Anda di bulan ini lebih baik dibandingkan bulan yang lalu. Nah, kalau ketimpangan benak dapat Anda stabilkan, jadi Anda tidak terombang-ambingkan oleh perasaan, maka tiadalah sesuatu yang tidak berkemungkinan. Apapun bisa Anda lakukan dan menguntungkan. Itu yang dimaksud. Nah, kalau prinsip dan ambisi pun termasifkan, kesuksesan kelak terpuncakkan. Jadi ada dua hal yang patut Anda camkan di bulan Imlek yang keempat ini. Yang pertama, Anda harus menstabilkan benak, ya. Yang kedua, Anda harus memasifkan prinsip, ya, dan ambisi. Kalau ini bisa dilakukan, keberuntungan akan berpihak kepada Anda. Minimal terstabilkan dibanding bulan lalu, ya. Namun peluang untuk peningkatan terbuka lapang. Sukses selalu.
Banting tulang memang tidak boleh tanpa tujuan yang pasti. Memang perasaan gamang di bulan Imlek yang baru saja berlalu seringkali menghimpit Anda yang bersio kerbau. Gamang atas situasi yang bersifat tidak menentu, ambigu, dan lain sebagainya. Nah, di bulan Imlek yang keempat ini adalah saat di mana Anda memiliki peluang untuk menetralisasikan semua kekhawatiran, semua beban yang nyata ataupun tidak, yang menjadi sebuah daya dorong yang baik untuk kesuksesan yang bahkan di luar bayangan Anda sendiri. Kesuksesan yang luar biasa yang tidak terimpikan sama sekali. Nah, untuk itu tentu saja Anda patut melapangkan benak Anda sendiri agar kelapangan benak itu pun bisa menerima berbagai masukan dan mengolahnya demi sebuah kebaikan. Ini penting pula agar kendala tidak mencuat ke permukaan, ya. Jadi yang penting bagi Anda, adanya kecamuk logika versus melawan perasaan, ya, tidak boleh Anda khawatirkan, melainkan patut diseimbangkan pada setiap saat dan kesempatan. Dan peluang Anda untuk menyeimbangkannya sangat terbuka lapang. Analisa dan pengamatan makin dibutuhkan, ya. Bulan Imlek yang keempat butuh analisa Anda, butuh pengamatan Anda yang jauh lebih mendalam, makin dibutuhkan. Namun tentu saja untuk itu keraguan harus dienyahkan benar. Kerja keras memang berkelayakan, asalkan tak melanggar batas-batas kemampuan. Ya, jadi kerja keras Anda akan bersambut dengan keberuntungan yang luar biasa. Ya, tentu saja asalkan apa yang Anda lakukan dengan kerja keras itu tidak mengorbankan kemampuan yang melampaui batas. Kalau melampaui batas, tentunya yang dikhawatirkan adalah ketidakmampuan pundak untuk menahan tanggung jawab. Kalau pundak tidak bisa menahannya, tentu saja ini mengindikasikan satu kerugian yang luar biasa. Dan itu walaupun kemungkinannya kecil, tentu harus kita waspadai. Artinya kemungkinan Anda untuk memperoleh hal yang positif, konstruktif, menguntungkan di bulan Imlek yang keempat ini luar biasa besar. Dan tentu saja saya berharap Anda yang berusia kerbau tidak menyia-nyiakannya. Sukses selalu. Juragan yang baik hati, dimanapun Anda berada, tentu saja saya sangat berharap apa yang telah disampaikan ini mudah Anda cerna dan dapat dijadikan salah satu pedoman di dalam bersepak terjang untuk mewujudkan kesuksesan Anda yang semaksimal mungkin. Untuk itu tentu saja saya selalu berharap Anda semakin sukses, dan sukses selalu.